Iri hati, benih kecil yang berbuah dosa besar. Setiap manusia pasti pernah merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Ada kalanya kita memandang hidup orang lain dan merasa bahwa mereka lebih beruntung, lebih sukses, atau lebih diberkati daripada kita. Perasaan inilah yang sering menjadi awal dari munculnya iri hati. Sekilas, iri hati tampak seperti hal kecil dan wajar, tetapi jika dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan, ia dapat menuntun seseorang melakukan hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Inilah yang terjadi pada Kain, anak Adam dan Hawa. Dalam kisah yang dicatat di Kejadian 4:1-16, Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Namun, Allah menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain. Tidak dijelaskan secara rinci mengapa hal itu terjadi, tetapi reaksi Kain menunjukkan isi hatinya yang sebenarnya. Ia menjadi sangat marah, wajahnya muram, dan hatinya dipenuhi rasa kecewa serta iri terhadap saudaranya sendiri. Di saat itu, Tuhan dengan penuh kasih memperingatkan Kain agar tidak dikuasai oleh dosa. "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia ingin menguasai engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kejadian 4:7. Sayangnya, Kain memilih untuk mengabaikan teguran itu. Perasaan iri yang tidak dikendalikan berkembang menjadi kebencian. Kain membiarkan perasaan itu menguasai pikirannya hingga akhirnya ia membunuh Habel, saudaranya sendiri. Dari kisah ini, kita belajar bahwa iri hati bukan sekadar perasaan tidak senang, melainkan akar dari banyak dosa besar. Iri hati bisa membutakan seseorang dari kasih, menghilangkan empati, dan menimbulkan keinginan untuk menjatuhkan orang lain demi memuaskan ego sendiri. Iri hati tidak hanya merusak hubungan antar saudara, tetapi juga merusak hubungan dengan Tuhan. Kain tidak hanya kehilangan saudaranya, tetapi juga kehilangan damai sejahtera dan berkat Tuhan. Ketika Tuhan menegurnya dan bertanya, "Di mana Habel adikmu?" Kain menjawab dengan nada sombong, "Apakah aku penjaga adikku?" Jawaban ini menunjukkan bahwa hati Kain telah dikeraskan oleh dosa. Ia tidak lagi memiliki kasih dan rasa tanggung jawab terhadap saudaranya. Dari sana kita melihat bahwa dosa iri hati bisa mengubah seseorang yang semula hanya terluka menjadi sosok yang kejam dan tidak peka terhadap kebenaran. Kisah Kain dan Habel mengajarkan kita untuk berhati-hati terhadap perasaan iri hati yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari. Saat melihat orang lain lebih diberkati, lebih berhasil, atau lebih dipuji, kita perlu belajar bersyukur atas apa yang kita miliki. Tuhan punya rencana dan waktu yang berbeda untuk setiap orang. Apa yang belum kita miliki hari ini, bisa jadi Tuhan sedang siapkan pada waktu yang tepat. Iri hati hanya akan menutup pintu berkat dan membuat hati kita tidak tenang. Sebaliknya, hati yang bersyukur akan melahirkan kedamaian dan sukacita sejati. Saat kita belajar menerima diri sendiri dan mempercayai keadilan Tuhan, kita akan terhindar dari jerat iri hati yang menghancurkan. Seperti Kain, setiap orang akan dihadapkan pada pilihan, menuruti dorongan hati yang dikuasai dosa, atau mendengarkan suara Tuhan yang menuntun kepada kebenaran. Pilihan ada di tangan kita. Jangan biarkan iri hati, sekecil apapun, tumbuh menjadi dosa besar yang merusak hidup